Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat penting untuk kita ketahui, supaya kita tidak menduga-duga, supaya kita tidak salah menjalin hubungan dengan seseorang. Nah, saya coba ngebahas tentang ciri-ciri dia tidak suka sama kamu sebenarnya. Jadi sebenarnya dia nggak suka sama kamu. Nah, kira-kira ciri-cirinya apa? Ini yang coba saya bagikan, dan saya berharap ini bisa ngebantu teman-teman muda supaya engkau peka dan tajam dalam menilai. Dan saya berharap ini bisa ngebantu serta memberkati. Oke, yang pertama, ciri-ciri dia tidak suka kamu adalah membalas chat dan teleponmu selalu telat, selalu terlambat. Kamu chat pagi, dia balas sore. Kamu chat pagi, dia balas bahkan besoknya. Dan itu sering sekali dia lakukan. Selalu telat ngebalas chatmu. Padahal kamu tahu dia nggak sibuk. Padahal kamu tahu dia lagi sama teman-temannya. Padahal kamu tahu dia lagi main games. Tapi dia selalu telat ngebalas chatmu. Dan ngebalasnya juga sekedarnya. Ngebalasnya juga ya mut-mutan balasnya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya dia nggak suka sama kamunya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ciri-ciri dia tidak suka sama kamu sebenarnya. Maka yang kedua adalah dia nggak peduli tentang kehidupanmu. Dia nggak peduli. Dia nggak tanya pekerjaanmu. Dia nggak tanya keluargamu. Dia nggak tanya apa yang sedang kamu alami. Pokoknya semua tentang pribadimu, semua tentang kehidupanmu, dia nggak peduli. Dan dia nggak tahu apa-apa tentang kamu. Padahal dia dekat sama kamu. Padahal dia bilang suka sama kamu. Tapi faktanya dia nggak care, dia nggak peduli tentang kehidupanmu. Nah, dari sini kita bisa tahu. Oke, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ciri-ciri dia tidak suka sama kamu sebenarnya. Maka yang ketiga adalah dia menyembunyikan hubungan yang kalian sedang jalani. Artinya kalian buat komitmen atau kalian berpacaran, tapi hubungan kalian disembunyikan. Entah itu di sosial media dia, entah itu ke teman-temannya dia, entah itu ke keluarganya dia, disembunyikan. Sehingga orang-orang taunya dia itu masih single. Orang-orang taunya dia itu masih jomblo. Padahal dia sedang jalin hubungan dengan kamu. Maka ini jelas banget bahwa dia nggak suka kamu sebenarnya. Ya, itu penting banget. Nah, kemudian yang keempat, ciri dia tidak suka sama kamu sebenarnya. Maka yang keempat adalah selalu sibuk melihat HP-nya, selalu sibuk dengan handphonenya setiap kali bersama dengan kamu. Entah kalian dinner, entah kalian jalan-jalan, selalu sibuk dengan HP-nya. Dia nggak peduli dengan hubungan kalian, dia nggak peduli kalian sedang bersama, dia selalu sibuk dengan HP-nya. Dan dia terkesan malas-malasan ngejawab pertanyaanmu, malas-malasan ngobrol dengan kamu. Dia hanya fokus kepada handphonenya. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, ciri-ciri dia tidak suka kamu sebenarnya. Maka yang kelima adalah dia tidak tertarik untuk ketemu dengan keluargamu ataupun dengan orang tuamu.
Jadi mungkin kamu bertanya, ayo dong main-main ke rumah, ketemu sama mama, sama bapak, ketemu sama saudara-saudara. Dan dia terlalu banyak alasan, dan dia nggak tertarik untuk ketemu. Harusnya ketika kamu ajak ketemu dengan keluargamu, itu adalah kebahagiaan, sukacita, karena ketemu dengan orang tua yang benar-benar dicintai. So kalau kamu udah ajak ketemu ke keluarga, dia nggak mau, menolak, dan alasannya nggak logis, dari sini kamu bisa tahu bahwa sebenarnya dia nggak sungguh-sungguh menyukaimu. Itu yang kelima. Nah kemudian yang keenam, ciri-ciri dia tidak suka sama kamu sebenarnya. Maka yang keenam adalah dia hanya menghubungi kamu kalau pas ada maunya. Dia hanya menghubungi kamu kalau pas lagi bete, lagi bosan, lagi males, baru dia hubungin kamu. Nah ini yang repot. Kalau ini udah jelas-jelas bahwa dia nggak sungguh-sungguh menyukai kamu. Kalau dia benar-benar menyukai kamu, maka dia akan mencari waktu, sesibuk apapun dia mencari waktu untuk bisa ketemu, untuk bisa quality time bersama. Tapi kalau dia menghubungimu atau ketemu dengan kamu pas ada maunya saja, ini yang saya bilang dia tidak sungguh-sungguh menyukaimu, atau sebenarnya dia nggak suka sama kamu. Itu yang keenam. Nah kemudian yang ketujuh, ciri-ciri dia tidak suka sama kamu sebenarnya. Maka yang ketujuh adalah selalu mencari-cari alasan. Jadi setiap kali teman-teman, ayo kita keluar yuk, kita dinner, kita jalan-jalan. Setiap kali teman-teman ajak dia untuk keluar, selalu dia cari-cari alasan supaya tidak keluar bareng kamu. Dia selalu cari-cari alasan. Dan ini tanda yang jelas bahwa dia nggak suka kamu sebenarnya. Kalau dia suka sama kamu, harusnya tanpa kamu tawarin, dia yang menawarkan, ayo kita jalan-jalan, atau ayo kita quality time. Nah itu penting banget. Nah kemudian yang kedelapan, ciri-ciri dia tidak suka sama kamu sebenarnya. Maka yang kedelapan adalah asal membalas chatmu. Jadi ketika kamu ngechat, ini tadi yang saya bilang, setiap kali kamu ngechat, entah itu di DM, di Instagram, entah itu Messenger, di Facebook, atau chat di WhatsApp, setiap kali kamu chat dia selalu ngebalas sekedarnya. Balasannya juga asal-asalan, menandakan bahwa dia malas sebenarnya. Nah ini yang saya bilang bahwa dia nggak suka sama kamu. Kalau seseorang suka sama kamu, biasanya detik kamu ngechat, detik itu dia balas. Bahkan dia banyak bertanya tentang kamu di chat itu. Dia bahkan panjang lebar obrolan kalian, dan dia menikmati obrolan itu. Itu kalau dia sungguh-sungguh menyukaimu. Nah itu yang kedelapan. Nah kemudian yang kesembilan, ciri-ciri dia tidak suka sama kamu sebenarnya. Maka yang kesembilan adalah dia sering meremehkan kamu, merendahkan kamu, bahkan bersikap kasar terhadap kamunya. Nah kalau ini dia lakukan terus-menerus, maka ini tanda yang jelas bahwa dia nggak menghormatimu, nggak menghormati hubungan kalian. Nah orang seperti ini tidaklah sungguh-sungguh menyukaimu. Kalau dia sungguh-sungguh menyukaimu, dia jaga perasaanmu, dia jaga hatimu, dia lindungi kamu, bukan sebaliknya. So tajamlah teman-teman dalam menilai itu, ya. Nah kemudian yang ke-10, ciri-ciri dia tidak suka kamu sebenarnya. Maka yang ke-10 adalah orang tersebut jalan sama kamu, tapi dia tebar pesona juga kemana-mana. Kesana chat, kesana PDKT. Dia lakukan itu.
Dan dia nggak peduli dengan hubungan yang kalian sedang jalani. Ini yang saya bilang bahwa sebenarnya dia nggak sungguh-sungguh menyukaimu. Ya, mungkin untuk isi waktu kosongnya. Mungkin memang orangnya kayak gitu, suka jalin hubungan di mana-mana. Itu penting banget. So, yang terakhir teman-teman muda, ciri-ciri dia tidak suka kamu sebenarnya. Maka yang terakhir adalah kamu bukanlah prioritas dia. Artinya apa? Dia lebih mementingkan pekerjaannya, dia lebih mementingkan teman-temannya, dia lebih mementingkan hobinya bahkan. Dan kamu bukanlah prioritas dia. Kalau pas sisa-sisa waktu, bosan, udahlah telepon dia aja lah. Males, udah telepon dia. Jadi kamu hanya opsi-opsi terakhir sajalah, atau sisa-sisa daripada waktunya. Ini yang saya bilang bahwa kamu tidak dijadikan prioritas. Nah, dari sini kamu bisa tahu bahwa sebenarnya dia nggak betul-betul menyukaimu. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan jika benar-benar dia tidak menyukai kita? Yang pertama, ingatkan dia untuk berubah. Mana tahu dia berubah, ya, dan karena kamu memang masih sayang juga. Setelah kamu ingatkan dia untuk berubah dan dia nggak berubah, maka yang terakhir ambillah sebuah keputusan. Keputusan apa? Untuk mengakhiri hubungan pacaran yang dibangun. Sebab ngapain kamu pacaran dengan seseorang yang tidak menyukaimu? Ngapain kamu pacaran dengan seseorang yang memanfaatkan kamunya? Ngapain? Udah jelas-jelas hubungan seperti itu tidak ada masa depannya. Hanya buang-buang waktu, hanya merugikanmu, hanya memanfaatkan kamunya. Ingat, Tuhan sudah siapkan pasangan jodohmu yang terbaik, yang betul-betul suka kamu, yang betul-betul sayang sama kamu, yang betul-betul memperhatikanmu, memperhatikan keluargamu. Jadi ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Ada sekitar 11 poin. Saya berharap ke 11 poin ini bisa ngebuat teman-teman muda engkau jadi peka, jadi tajam dalam menilai. Dan ingat, jadilah tegas. Ya, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Kalau ada topik atau pembahasan apa yang ingin saya bahas, silakan berkomentar. Nanti coba saya bagikan. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.